la Virgen María bajó de los cielos, a cobarde iría. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración por los pecadores, implorad perdón. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Kita bertemu lagi. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, teman-teman, saya menjumpai semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu yakin bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita membagi permenungan singkat ini, saya ingin berterima kasih kepada semua yang sudah subscribe di bawah ini, yang sudah mengklik like dan lonceng, yang sudah berpartisipasi dalam channel ini. Saya berterima kasih sekali. Mari kita membangun channel ini untuk sebagai sarana untuk kita berbagi, kita bertukar pikiran, saling menyapa, dan lebih penting seperti saya katakan bahwa channel ini juga bisa menjadi sarana agar kita saling mendoakan. Tadi kita sudah dengar lagu 13 Mei. 13 Mei itu hari peringatan Maria menampakkan diri kepada 3 gembala kecil di Fatima. Kita tahu dan kita ingat pada tahun 1917, ya, selama 6 kali Maria menampakkan diri kepada mereka, dan kali pertama adalah tanggal 13 Mei, sehingga mereka membuat lagu ini, lagu 13 Mei, Maria turun dari surga menjumpai anak-anak sang gembala supaya mereka diajak berdoa mohon pengampunan bagi orang-orang berdosa, mohon pertobatan bagi dunia. Itu pesan yang indah sekali, dan sampai sekarang biasanya bulan Mei begini itu setiap hari, setiap sore penuh dengan para peziarah yang mengunjungi Maria di Fatima. Ketika orang yang sudah pernah ke sana pasti tahu, pasti familiar dengan lagu yang barusan kita dengar. Ada pesan penting dari Bunda Maria kepada 3 gembala, Jacinta, Lucia, dan Francisco. Francisco dan Jacinta meninggal duluan selagi masih muda, sedangkan Lucia terus masuk biara, salah satu kongregasi, tapi kemudian 16 tahun, 17 tahun terakhir, dia menjadi Suster Karmel OCD di Fatima. Itu sedikit kisah tentang Maria yang menampakkan diri kepada 3 gembala cilik di Fatima. Memang kita orang Katolik seharusnya berbangga dan harus berbangga bahwa kita mempunyai seorang ibu, seorang mama yang senantiasa mendampingi, yang senantiasa mengayomi kita semua. Dia tidak hanya Bunda Tuhan, tetapi Yesus dari atas kayu salib sudah mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dan Yesus mengatakan itu kepada kita, ya, kepada Maria, supaya Maria menjaga kita. Demikian juga kepada kita, supaya kita mencari dan menghormati Maria. Sehingga Paus Fransiskus, dia katakan orang Katolik itu tidak pantas untuk merasa yatim piatu.
Orang Katolik tidak layak untuk merasa tidak diperhatikan, merasa diabaikan, merasa disepelekan. Tidak bisa begitu. Karena orang Katolik dia mempunyai segala-galanya. Orang Katolik mempunyai Tuhan sebagai saudaranya. Orang Katolik mempunyai Maria sebagai ibunya. Itu yang harus membuat seorang Katolik berbangga dengan imannya, berbangga dengan kepercayaannya. Karena segala-galanya diberikan dari aspek manusiawi. Sebagai ada seorang bapa, ada seorang saudara, ada seorang ibu rohani. Dan Maria tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Maria tidak mungkin melepaskan anak-anaknya berjuang sendiri. Ya, berjuang sendiri. Itu mustahil. Sehingga jangan takut. Datanglah kepada Maria. Berdoalah bersama Bunda Maria. Dan Bunda Maria akan menghantar segala yang kita inginkan, yang segala yang kita rindukan kepada Tuhan Yesus. Itulah peran Bunda Maria. Siapa yang tidak mau kalau doanya dikabulkan oleh Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria? Siapa yang tidak mau dianggap sebagai anak? Siapa yang tidak mau dingayomi oleh seorang ibu yang begitu luar biasa? Tidak rugi kita menghormati, kita berdoa bersama Bunda Maria, kita sayang dengan Bunda Maria karena dia sudah lebih dulu menyayangi dan mencintai kita. Mari kita lihat satu peristiwa saja dalam kitab suci bagaimana peran Bunda Maria sebagai pendoa pengantara kita dengan Tuhan Yesus. Dalam peristiwa di Kana yang dikisahkan oleh Injil Yohanes, Tuhan Pesta tidak minta apa-apa kepada Bunda Maria, tetapi atas inisiatifnya sendiri, keprihatinannya sendiri, atas dorongan sebagai seorang ibu yang tahu kebutuhan orang-orang, yang tahu kebutuhan anak-anaknya, dia lihat bahwa mereka kekurangan anggur. Dan dia pergi kepada Yesus. Dia minta kepada Yesus untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan Pesta, bagi orang-orang yang sedang gembira. Dan itu intuisi seorang ibu muncul dalam diri Maria. Rugi kalau memang kita tidak pergi ke Bunda Maria, karena dia punya intuisi. Dia tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup kita setiap hari. Saya sebagai imam, apa yang saya butuhkan sebagai imam, Bunda Maria tahu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sebagai anggota keluarga, ya, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Bunda Maria tahu apa yang paling dibutuhkan. Apa yang menjadi kerinduan utama dari hatimu, itu Bunda Maria tahu. Sehingga kita dekati Maria. Mereka waktu itu yang ada pesta di Kana tidak minta saja. Bunda Maria sudah menghampiri Tuhan Yesus untuk mengatakan bahwa mereka butuh ini. Apalagi kita. Ketika kita menghadap Maria, ketika kita berdoa bersama Bunda Maria, mustahil kalau Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Mustahil Bunda Maria tidak menghantar kerinduan hati kita kepada putranya Yesus Kristus. Itu intuisi seorang ibu, intuisi seorang mama yang mengenal apa yang Anda butuhkan, apa yang saya butuhkan. Mari kita pergi kepada Bunda Maria, mari kita mendekatinya. Dia akan merangkul, dia akan menatang kita, dia akan mendorong kita supaya jangan takut dengan segala situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Ada contoh lain, Santi Yosef. Santi Yosef ketika baru mulai berkenalan dengan Bunda Maria dan dia tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Apa yang dia buat? Dia jadi takut. Dan dia mau menghindar dari Bunda Maria. Dengan rasa hormat, dengan respek yang luar biasa, dia mau meninggalkan Maria secara diam-diam. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat malaikat? Jangan takut Yosef. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut mengambil Maria dan membawanya ke rumahmu. Itu kata-kata malaikat. Dan kata-kata itu juga mungkin datang kepada kita masing-masing dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Jangan takut untuk pergi kepada Bunda Maria. Pasti malaikat akan katakan kepada kita, jangan takut, jangan ragu. Pergi kepada Bunda Maria, dia akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Dia akan memberikan apa yang paling dibutuhkan oleh hatimu, apa yang paling dibutuhkan dalam hidup, dalam rumah tangga, untuk anak-anak, untuk orang tua, itu Maria tahu. Dan kita seperti Santi Yosef,
Kita mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat, jangan takut untuk pergi mengambil Maria, mendekati Maria, dan mengajak Maria untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Kepada 3 gembala cilik di Fatima, Maria mengajak untuk berdoa. Dan Maria mengajak untuk selalu berdoa rosario. Dan kita selama bulan Mei ini bersama para uskup setiap malam kita berdoa rosario. Doa rosario dengan tema khusus, Laudato Si. Para uskup mengajak kita untuk menghormati, ya, untuk menyadari bahwa kita ini adalah perawat alam, perawat bumi, perawat alam semesta, rumah kita bersama. Sehingga mari kita bersama para uskup, kita berdoa rosario setiap hari, sebagaimana juga diminta oleh Bunda Maria untuk berdoa. Sehingga jangan lupa, jangan tinggalkan rosario ini. Rosario, dengan berdoa rosario, kita bisa menyelamatkan banyak jiwa. Dengan tekun berdoa rosario, Tuhan bisa merubah banyak hati yang sedang berputus asa untuk bersemangat. Tuhan bisa membantu supaya mereka yang sedang dan hampir putus asa untuk kembali percaya bahwa mereka tidak sendirian. Mereka tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan dan Bunda Maria. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Sehingga mari kita saling mendoakan sekali lagi supaya Tuhan mencurahkan kita kekuatan dan rahmat, supaya Tuhan bersama Bunda Maria kita berdoa supaya Allah Bapa menyingkirkan segala pandemi, segala virus, segala penyakit yang ada di dunia ini. Semoga para dokter, para perawat, para petugas kesehatan, para sukarelawan diberi kekuatan, diberi kesehatan. Para ahli diberi kemampuan untuk menemukan antivirus ini supaya kita bisa kembali normal dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga mari kita berdoa. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan Bunda Maria selalu menaungi kita. Amin. Ibadat penutup hari Selasa, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Marilah kita bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari ini. Kita mohon ampun atas segala kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, agar kita pergi tidur dengan batin yang aman dan hati yang tenang. Selama ku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan hatiku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu, Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendaraskan madah. Jatuh sudah malam hari, semoga kami Kau lindungi, ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkanlah impian suram, singkirkanlah khayalan malam, kurniakan istirahat, agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin.
Janganlah wajahmu kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku. Demi kesetiaan-Mu jawablah aku, kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu. Janganlah mengajukan daku ke pengadilan-Mu, karena tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan-Mu. Sebab musuh mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke alam maut. Ia menjebloskan daku ke dalam kegelapan, tiada bedanya aku dengan orang mati. Semangatku lemah lesu dalam batinku, hatiku membeku dalam diriku. Maka teringatlah aku akan masa lampau, aku mengenangkan segala karya-Mu dan merenungkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, aku haus akan Dikau bagaikan tanah yang tandus. Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku, sebab habislah semangatku, ya Allah. Janganlah wajah-Mu kau palingkan daripadaku, jangan sampai aku turun ke liang kubur. Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar, sebab kepadamu aku percaya. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu kuarahkan hatiku. Bebaskanlah aku dari musuh ya Tuhan, sebab padamu aku berteduh. Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Semoga kebaikan hati-Mu menuntun daku di jalan yang rata. Demi nama-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Demi keadilan-Mu, bebaskanlah aku dari musuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah wajah-Mu kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Bacaan singkat. Waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu berkeliling seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsanya. Lawanlah dia, teguh dalam iman. Lagu singkat. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah
Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa, doa penutup. Tuhan yang Maha Murah, terangilah malam ini dengan rahmat-Mu. Semoga kami tidur dengan aman sentosa dan bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Bunda Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa-doa kami. Bila kami dirundung nestapa, bebaskanlah kami dari segala mara bahaya. Ya perawan yang terpuji. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian istirahat malam ini dan semua kerinduan serta harapan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dewi Maria, tentu genggang mana boten yen kuwatosa ibu jangkung tansah Kanjeng Ratu ing swarga ampa sumara sangya Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonono. Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonono. Nadyan manah ketara dipun godha setan nanging batos sing ngetnya wonten pitulungan wit Sang Putri Maria mongso teka anilar Sang Dewi, Sang Dewi, mangestonono. Sang Dewi, Sang Dewi.
segala